Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisnis 3 akan menampilkan pengantar audit teknologi informasi yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aditya Tursina Darman, Aprilian Kartino, Mia Septiarni, dan saya sendiri Kiki Pratiwi. Pengertian audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi atau Information System Audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini berjalan bersama-sama dengan audit internal atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Sejarah singkat audit IT. Audit IT yang pada awalnya lebih dikenal dengan EDP Audit, Electronic Data Processing, telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan audit IT ini didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem keuangan, meningkatnya kebutuhan akan kontrol IT, dan pengaruh dari komputer itu sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Pemanfaatan teknologi komputer ke dalam sistem keuangan telah mengubah cara kerja sistem keuangan, yaitu dalam menyimpan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian. Sistem keuangan pertama yang menggunakan teknologi komputer muncul pertama kali tahun 1954. Selama periode 1954 sampai dengan 1960-an, profesi audit masih menggunakan komputer. Pada pertengahan 1960-an, terjadi perubahan pada mesin komputer dari mainframe menjadi komputer yang lebih kecil dan murah. Jenis audit IT. Pertama, sistem dan aplikasi. Memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdaya guna, dan memiliki kontrol yang baik untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, output pada semua tingkat kegiatan sistem. Kedua, fasilitas pemrosesan informasi. Memeriksa apakah fasilitas terkendali untuk menjamin ketepatan waktu dan ketelitian. Ketiga, pengembangan sistem. Memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan organisasi. Keempat, arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Memeriksa apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. Kelima, klien atau server, telekomunikasi, intranet, dan extranet. Memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Metodologi audit IT. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan dalam audit IT tidak berbeda dengan audit pada umumnya, sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan, yaitu sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa, fokus komponen yang akan diaudit, SDM yang diperlukan, jadwal kegiatan, anggaran atau biaya, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasikan risiko dan kendali, untuk memastikan bahwa qualified resource sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman. Yang ketiga, mengevaluasi kendali
dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Yang keempat, mendokumentasikan, yaitu mengumpulkan temuan dan mengidentifikasikan. Yang kelima, menyusun laporan dan follow up, yaitu mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan. Alasan dilakukannya audit IT, Ron Weber, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Monash University, dalam salah satu bukunya Information System Control and Audit, Ventis Hell 2000, menyatakan beberapa alasan penting mengapa audit TI diperlukan, antara lain: 1. Kerugian akibat kehilangan data. 2. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. 3. Resiko kebocoran data. 4. Penyalahgunaan fasilitas IT. 5. Kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. 6. Tingginya nilai investasi, perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Siapa yang diaudit? Yaitu manajemen, IT manager, IT spesialis seperti network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Lalu kemudian user yang melakukan audit. Tergantung dari tujuan audit. Ada internal audit atau first party audit, dilakukan oleh atau atas nama perusahaan sendiri, biasanya untuk manajemen review ataupun tujuan internal perusahaan. Lalu ada lembaga independen di luar perusahaan, seperti second party audit, dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Lalu ada third party audit, dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan.